الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan bagi para jamaah semua yang sedang mengalami sakit, keluhan, gangguan baik dalam karir, ekonomi, kehidupan, rezeki, semoga Allah Ta'ala angkat penyakitnya dengan niat kita sama-sama untuk memperbaiki diri, menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, insya Allah kita akan bahas tentang ruqyah, karena mungkin Bapak Ibu sudah sedikit paham tentang ruqyah, karena ruqyah itu adalah arruqa dari istilah bahasa Arab, kata dasarnya yaitu adalah bacaan atau jampi-jampi, yaitu ruqyah. Artinya jampi-jampi itu adalah ruqyah. Jadi orang menjampi itu adalah ruqyah. Cuma di sini ada dua ketentuan. Ulama mengatakan ada jampi-jampi yang diperkenankan, ada jampi-jampi yang tidak diperkenankan. Ya, atau ada namanya ruqyah syar'iyah dan ruqyah yang mengandung unsur syirkiyah atau unsur kesyirikan. Jadi ada dua jampi-jampi. Ya, yang pertama ruqyah yang syar'iyah, jampi-jampi yang syar'i. Yang kedua jampi-jampi yang syirki, ya, mengandung unsur syirik, kesyirikan. Lalu seperti apa? Kalau jampi-jampi yang diperkenankan dalam syariat, yakni jampi-jampi yang mengucapkan asma Allah, nama-nama sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, itu jampi-jampi yang syar'i. Ya, atau jampi-jampi yang mengucapkan di dalam kalamullah, ya, apakah yang tersirat dalam Al-Quran. Jadi membaca Al-Quran, jampi-jampi menggunakan bahasa Al-Quran. Ini yang paling sahih. Ya, inilah jampi-jampi yang diperkenankan dalam syariat, mengucap asma Allah, nama dan sifat-sifat Allah, atau yang terdapat dalam kalam Allah, ini Al-Quran. Itu yang syariat. Lalu yang kedua kata ulama, jampi-jampi yang syar'i atau ruqyah syariah, yakni adalah doa-doa. Doa-doa itu artinya pengharapan. Ya, pengharapan. Baik doa-doa yang maksura, doa-doa yang dicontohkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maupun doa-doa yang kita mengerti bahasanya. Misalkan orang Sunda pakai bahasa Sunda. Jadi doa itu artinya harapan, itu doa. Jadi kita penuh harap untuk mendoakan kepada orang yang sedang sakit. Itu kan jampi. Ya Allah, mugi-mugi enggal nama putri urang. Nah, itu kan pengharapan, sebuah doa. Itu Bapak Ibu sedang menjampi atau mendoakan. Ya. Jadi yang kedua ini ulama adalah doa-doa yang dimengerti bahasa, makna dan artinya. Memakai bahasa Indonesia, memakai bahasa Jawa, memakai bahasa Sunda, memakai bahasa Arab. Apalagi doa-doa yang dicontohkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, ya, kalau ada yang sakit, maka sentuh dengan tangan kanan kita, lalu membaca doa Bismillah, A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzu. Ini doa yang dilakukan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat sedang sakit bagian tubuhnya, disentuh dengan tangan kanan, atau membaca doa Allahumma adkhil ba'sya rabbana isfi fa anta syafi la shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Disentuh. Itu doa. Jadi doa itu adalah harapan. Ya, kita penuh harap lalu terucap baik tersirat maupun di dalam hati. Yang ketiga menurut ulama, jampi-jampi yang dibolehkan atau ruqyah syariah adalah selama kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, tidak meyakininya kecuali kesembuhan itu adalah milik Allah, bukan karena jampi-jampinya, ya, tetapi itu semua atas kehendak Allah. Artinya yang ketiga ini adalah kita itu benar-benar berserah diri, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Bukan berarti karena jampi-jampinya sembuh. Oh, dijampi sama Ustaz Anu,
sangat kaya bukan. Tetapi kita berserah diri, bertawakal kepada Allah, tidak menggantungkan apapun, tidak mempercayai apapun kecuali atas izin Allah. Jadi nggak percaya Ustaz itu bisa nyembuhin, bukan Ustaz yang nyembuhin, tetapi atas izin Allah. Bukan karena jampe-jampe yang ampuh, melainkan karena izin Allah. Tadi Ketua DKM menjelaskan bahwa di sini apapun ikhtiar yang sedang Bapak Ibu tempuh, kalau Bapak Ibu tidak yakin akan kebesaran Allah, maka ikhtiar Bapak Ibu akan sia-sia. Wala yazidu zalimina illa khasara, tidak akan menambah apapun kecuali kerugian. Makanya Bapak Ibu, apapun masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi, ya, yang sedang Bapak Ibu rasakan, kalau kita tidak ada keyakinan, rasa berserah diri, bertawakal kepada Allah Taala, maka percuma ikhtiarnya, tidak akan membuahkan hasil kalau kita tidak berserah diri kepada Allah. Termasuk Bapak Ibu duduk di majelis ini, kan pasti penuh harapan, ya, penuh dengan niat. Ya Allah, saya niat untuk menghadiri majelis ini untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Kalau Allah sudah ridha, maka apapun hajat keinginan kita, maka Allah akan kabulkan. Yang pertama adalah Allah ridha dulu sama kita. Ya, kalau Allah sudah ridha, mintalah sama Allah, maka Allah akan kabulkan. Nah, sekarang Allah sudah ridha sama kita. Ya, makanya kita harus mendapatkan dulu keridhaan Allah Taala. Rasa berserah diri kita, bertawakal kepada Allah Taala, kita ikhtiar. Bismillah, saya ikhtiar ingin berobat. Bismillah, saya ikhtiar minum obat ini. Bismillah, saya ikhtiar pengen terapi ke rumah sakit dan sebagainya. Bismillah, saya ikhtiar pengen melakukan ruqyah mandiri. Bismillah. Ya, itu ruqyah syariah. Lalu yang kedua, jampe-jampe yang tidak diperkenankan atau ruqyah syirkiyah. Ya, yaitu jampe-jampe ya yang menggunakan mantra-mantra, ya, yang di luar dari Al-Quran dan As-Sunnah, atau bahasa contohnya jam-jawokan, ya, jampe, ya, atau menggunakan mantra-mantra ilmu-ilmu sihir, ya, bahasa-bahasa yang tidak dimengerti, ya, segini, bismillah, nggak jelas, kumur-kumur atau komat-komit, ya, sedangkan dalam ruqyah syar'i itu bacaannya jelas dan kita mampu memahami. Tetapi kalau ruqyah syirkiyah itu tidak jelas maknanya, artinya, bahasanya, karena kita nggak ngerti. Yang ngomongnya juga nggak ngerti yang diucapkan. Ya, maka kita harus paham dulu. Lalu mereka menggantungkan kepada selain Allah Taala. Contohnya, ya, contohnya dia menggantungkan kepada jin, dia menggantungkan kepada khodamnya, ya, dari bangsa jin maupun syaitan, ya, dia menggantungkan sesuatu kepada roh-roh. Jadi sebelum dia menjampe, dia minta dulu kepada roh-roh, dipanggil semua karhun-karhunnya, ya, dipanggil semua jin-jin khodam-khodamnya, nggak boleh, ya. Ini nggak boleh. Dan ciri-cirinya kita harus tahu, Bapak Ibu. Ruqyah yang tidak diperkenankan dalam syariat, ciri-cirinya. Selain dari jampe-jampe yang tidak kita mengerti, ya, ciri-cirinya itu menggunakan kekuatan di luar dari kekuatan dalam logika manusia. Seperti menggunakan kekuatan-kekuatan dari ilmu-ilmu supranatural, ilmu-ilmu metafisika, ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu goib, ya. Contoh lagi, wah, mata tahu, pokoknya kalau ada yang mencapai seperti itu, ada yang ngobatin seperti itu, tinggalin. Ini gak benar, ya. Contoh ini, getar. Kenapa getar? Kamu nyembuhin orang, dia ngajak getar, kejar-kejar. Itu loh kita. Kamu nyembuhin orang, ceritanya
Kok dia sendiri kejang-kejang? Orang menyium orang dia aja kerasukan jin. Ya coba ya. Gitu. Ngapain? Kan biasanya kalau tukang sihir kan seperti itu, memanggil. Dia ini sedang memanggil. Ayo sini, kali. Ini hati-hati kali. Kalau ada pengobatan, walaupun penampilannya kayak gini, jubah, sorban, Pak Haji, Kiai, Pak Ustadz, punya pondok pesantren. Ingat, manusia itu bisa salah. Manusia bisa salah. Kalau Nabi salahnya kita ikuti, betul? Kalau manusia salahnya diikuti jangan. Manusia biasa diikuti jangan. Tapi kalau Nabi salahnya kita ikuti. Contoh Nabi salah dalam sholat kita ikuti. Gimana cara Nabi salah dan bagaimana cara memperbaiki? Ya, kalau Nabi kita ikuti. Salahnya gini salah. Sholat ini kita ikuti. Ini salah, perbaikannya seperti ini. Tapi kalau manusia biasa jangan ikuti kesalahannya. Tapi kalau Nabi kita ikuti. Tujuannya untuk sebagai pembelajaran. Karena Nabi itu bisa salah. Tetapi kesalahan Nabi menjadikan kesempurnaan untuk bagaimana kita memperbaiki. Tapi kalau manusia salah jangan ikuti. Manusia biasa. Paham? Mungkin dia punya keilmuan di sisi lain dia benar. Tetapi kalau keilmuan yang salah di luar dari syariat jangan ikuti. Paham? Oke. Dokter aja punya bidang spesialisnya masing-masing. Ada dokter jantung, ada dokter spesialis dalam, ada dokter saraf, semuanya punya keilmuan masing-masing. Ya, kalau ada yang benar kita ikuti, kalau ada yang salah jangan diikuti. Paham? Ya, makanya ini Ustaz, ini kan kiai dan sebagainya, pengobatannya. Tapi kalau sudah di luar dalam syariat jangan diikuti. Karena apa? Bapak Ibu punya akal. Bapak Ibu bisa menilai mana yang benar dan yang salah. Kalau salah dalam diri saya jangan ikuti. Kalau benar ambil. Kalau salahnya jangan ambil. Paham ya? Artinya kita jangan taklid terhadap sesuatu dalam perbuatan. Salah dituruti mana? Ya, kalau apa? Salah dituruti. Atau salah diikuti. Jangan ya. Ya. Kalau salah jangan diikuti. Nah, jadi seperti itu. Jadi menggunakan kekuatan metafisika, supranatural, kekuatan kebatinan, kekuatan goib, atau istilah pengaturan, istilah apapun. Pokoknya ada pengobatan gini. Tangannya tak tetap. Segini. Pengikutnya banyak, followersnya banyak. Ya, hati-hati. Jangan seperti itu. Followersnya banyak, pengikutnya banyak. Ustaz. Ya, jangan ikuti. Kalau benarnya gitu, ingat Bapak Ibu punya kesempurnaan memiliki akal. Ya, kenapa Allah menciptakan manusia makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan? Karena memiliki akal yang sempurna. Kesempurnaan manusia ada pada akalnya. Dengan akal yang mampu mengimani dengan benar. Kalau nggak memiliki akal ya, jadi tidak bisa mengimani secara benar. Kalau akalnya tidak jalan. Paham? Makanya Bapak Ibu kalau ada yang benar ikuti, ada yang salah jangan ikuti. Tidak semuanya manusia itu benar. Ya, tidak semuanya manusia itu benar. Mungkin dia Ustaz di bidang keilmuan lainnya dia benar. Mungkin dalam bidang keilmuan lainnya ada yang salah, jangan ikuti. Termasuk dalam diri saya. Kalau ada yang salah koreksi. Ya, koreksi atau jangan diikuti. Kalau ada yang salah dalam diri saya. Kalau ada yang benar silakan diambil. Yang benarnya salahnya jangan diambil. Paham? Itu. Jadi ciri dari ruqyah syirkiyah selain menggunakan mantra-mantra, jampe-jampe, ya, lalu menggunakan kekuatan metafisika, kekuatan kebatinan, kekuatan goib dan sebagainya, itu. Lalu yang selanjutnya adalah takhayul. Jadi takhayul itu mengaitkan sesuatu Allah diditukan. Gimana ya bahasanya ya? Contohnya jangan duduk di lorong kantor pakai kehalang cocok. Itu takhayul. Kalau gigi tanggal atas maka tangan ke bawah. Gigi tanggal bawah kalau ke atas. Ini takhayul. Ya. Kalau ada yang kayak gitu-gitu jangan. Oh ini mah gak bagus. Oh ini mah buruk. Ya. Oh ini mah apes.
Oh nggak bagus nih buat hajatan. Ya nggak bagus, nggak punya duit maksa bikin kebal. Ya, nggak bagus. Ya, jadi seperti itu. Makanya Bapak Ibu, kalau ada yang seperti itu jangan diambil. Ya, jangan diikuti. Lalu biasanya menanyakan ibu kandung. Nah, dalam pengobatan saha karantina. Datang-datang ditanya karantina saha. Hari lahirnya apa? Ya, dikait-kaitkan. Begitu ada rumusan. Nanti yang matinya ini duluan, jodohnya ini duluan. Nah, ini namanya meramal. Jago banget itu orang. Ya, menggunakan kekuatan ramal, baik dengan hari, dengan nama, dengan bintang, ya diramal. Ini peramal, nggak boleh. Ya, makanya Bapak Ibu hati-hati kalau misalkan dalam ada pengobatan yang seperti itu, jangan ikuti. Berobat aja yang benar. Ya, ikhtiar. Ma'anzalallahu da'a illa anzalahu shifa. Karena Allah turunkan penyakit pasti ada obatnya. Kalau benar pengobatannya maka semula rasa sakit. Artinya di sini Bapak Ibu itu hanya dituntut ikhtiar dan bersabar, bukan dituntut harus sembuh. Bukan. Masalah kesembuhan itu urusan Allah. Sembuh tidaknya itu urusan Allah. Wa ijabah itu bahwa itu urusan Allah. Kita dituntut untuk ikhtiar dan sabar. Ya, masalah sembuhnya, kapannya itu urusan Allah. Jangan masuk dalam ranah-ranah yang dalam luar kemampuan kita. Ya, masalah muslim menyembuhkan itu urusan Allah, bukan urusan dokter. Dokter juga nggak bisa menyembuh kita, melainkan atas izin Allah. Dokter juga akan berusaha berikhtiar. Bapak Ibu juga sama berusaha berikhtiar. Kok belum sembuh Pak Ustaz? Kok belum sembuh Pak Dokter? Kalau saya belum sembuh, itu bukan urusan ibu, bukan urusan dokter. Itu urusan Allah. Maka tadi sudah dijelaskan bahwa di awal kita pembukaan dari sambutan mengatakan kita ini harus yakin. Tadi termasuk dalam ruqyah syariah yang ketiga syaratnya adalah kita itu bertawakal kepada Allah. Artinya berserah diri. Ini dalam segi penyakit, apalagi dalam segi apapun masalah yang sedang kita hadapi. Artinya Bapak Ibu berserah diri saja kepada Allah. Ya, silakan berobat, silakan. Sembuh tidaknya itu urusan Allah. Wa ijabah itu bahwa kalau kita sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Artinya teruslah berbuat, teruslah berikhtiar, teruslah bersabar. Ya, jangan pikir kapan sembuhnya. Kita enggak tahu. Itu urusan Allah. Ya, jangan masuk yang di luar dari kemampuan kita. Karena yang bisa dibilang adalah Allah, bukan saya. Bapak Ibu dituntut hanya berusaha. Ya, itu adalah perintah dari Allah. Ya, lalu terkait tentang jenis gangguan. Jadi jenis gangguan itu ada dua Bapak Ibu. Nanti kita akan coba praktekkan. Apakah ini masuk dalam gangguan dalam atau ad-dakhil maupun al-kharij, gangguan di luar tubuh kita. Kita nanti akan mengetahui dari jenis-jenis gangguan yang akan kita alami. Ya. Jadi ada namanya gangguan di dalam tubuh kita. Kalau gangguan di dalam tubuh ini biasanya hasad, ain, sihir yang masuk diperintahkan ya dari penyihir itu untuk merasuki ke dalam tubuh kita. Makanya terkena gangguan atau almas, kerasukan setan, kerasukan jin. Ini lantaran apa? Lantaran hasad atau hasud, ya, ain. Ain itu ada dua, ada ain dari kekaguman dan ain lamah dari keburukan jiwa. Dari ain hasad, dari ain hasad, ya, maupun ain lamah dari keburukan jiwa, kekaguman. Yang luar itu tidak mengucapkan asma Allah Taala atas pujiannya. Ya, lalu atas sihir. Jadi ada yang mengirimkan sihir. Dan itu semua atas izin Allah. Wa ma hum bidzalina bihi min ahad illa biiznillah. Tidaklah sesuatu apapun yang bisa mendatangkan kemudaratan melainkan atas izin Allah.
Jadi orang-orang yang dengki, orang-orang yang hasad, orang-orang yang julid, orang-orang yang benci sama kita, mengirimkan sihir kepada kita, mengirimkan amarah terhadap kita atau hasud, hasad, itu bisa mencelakakan diri kita atas izin Allah. Nah, kalau sudah masuk dalam diri kita, ini dinamakan namanya al-mas ad-dakhil, gangguan di dalam diri. Ini akan bereaksi secara spontan kalau dia mendengarkan Al-Quran atau dia sedang diruqyah. Jadi langsung spontan reaksi. Ini berarti ini, wallahu a'lam. Karena sudah ada masuk di dalam diri. Yang kedua, al-mas al-khariji, gangguan di luar. Nah, gangguan di luar ini biasanya disebabkan oleh bisikan-bisikan syaitan yang membisikkan kejahatan, yang senantiasa membisikkan keraguan, yang senantiasa selalu memikirkan keburukan. Jadi setan ini terus ikutin, ya, terus di sekitar kita. Jadi kita ini punya kepekaan terhadap sesuatu yang baik. Ini di luar dari yang dimaksud. Biasanya kalau al-mas al-kharij, gangguan di luar ini biasanya disebabkan oleh jin nasab. Biasanya disebabkan karena ilmu-ilmu kebatinan, sehingga dia sudah melakukan interaksi atau melakukan muamalah dengan jin. Tadi ilmu tadi dengan ilmu sihir, tenaga dalam, supranatural diisi masuk. Makanya gini-gini. Jadi dia peka terhadap goib. Dia bisa narik jin, bisa apa, melawan jin. Jadi di luar ini banyak balak-balaknya, banyak kodan-kodannya. Nah, ini biasanya terjadi kepada mereka yang telah melakukan persekutuan dengan bangsa jin maupun syaitan melalui amal ritual-ritual atau gangguan jenazah. Kalau ada ini di dalam tubuh ini biasanya yang dikirim, disuruh, diperintahkan celaka ini. Ini biasanya ada di bagian-bagian tertentu, misalnya di dada, di perut, di kepala, di pundak. Tapi kalau al-mas al-kharij ini di sekitar. Jadi kapan aja dia bisa nyerang kita, kapan aja dia bisa mengganggu kita, kapan saja dia bisa mencelakai kita. Dan ini lama biasanya, kesembuhannya ini lama. Ya, dia ini suka melihat penampakan, termasuk indigo. Indigo itu bukan kelebihan. Indigo itu bukan kelebihan, itu penyakit musibah. Ya, kenapa ibu pakai kacamata? Sebagai alat bantu untuk bisa melihat. Kalau kamu pakai kacamata, penglihatan kan tidak jelas. Ya, dan fitrahnya manusia itu nggak bisa melihat goib. Itu fitrah. Kita tuh nggak bisa melihat jin, nggak bisa melihat setan, ya, penampakan. Kecuali setan prank, setan prank, gebukan apa ya, setan prank. Ya, kalau ada manusia bisa melihat jin, goib, itu bukan kelebihan, musibah itu, kekurangan. Apa sihir? Oh ayat itu sihir ya bawaan. Ya. Karena ada alat bantu dia untuk bisa memperlihatkan sesuatu yang bohong. Paham? Jadi orang yang bisa merawat, bisa melihat goib, itu juga sama. Dukun itu. Ya, dukun. Jadi dia bisa melihat sesuatu di balik takdir mana goib. Artinya mukasyafahnya terbuka. Dia bisa melihat di balik takdir makna goib. Ya, mukasyafah batinah yang disebabkan dari syaitan. Makanya dia bisa melihat goib terbuka, portal goibnya terbuka. Makanya bisa melihat, bisa merawat. Oh ayat, nah, termasuk tadi ya pengobatan. Kalau misalkan bapak ibu datang berobat mesti tarawah. Oh ayat anak, oh ada ayat bohong semua. Bohong, sok tahu gitu aja, sok tahu so tahu karena tiba-tiba dari pos dahat itu nasi uduk gitu ya, so tahu. Jangan percaya ya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena saya yakin
Bapak ibu tuh orang berpendidikan, bapak ibu tuh sekolah. Jangan mau dibodoh-bodohin oleh orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datangnya orang bodoh. Itu bodohan wae. Ya, sok gunakan akalnya. Oh, nggak masuk akal. Bohong. Ya, jangan dibodoh-bodohi. Makanya disebut orang pintar. Karena yang datangnya orang bodoh. Naik ke bodohan. Ya, jangan mau. Nah, kalau sudah ini biasanya ada beberapa ciri-ciri orang terkena gangguan jin. Ya, saya akan mengkelompokkan ada 4 jenis gangguan setan itu. Ada yang secara kuli itu secara total. Artinya dia itu kemasukan setan secara total. Jadi dia nggak sadar, dia itu kerasukan. Kamu nggak sadar, tiba-tiba jadi ulama, jadi ustaz. Jangan, itu secara kulit. Dan dia tidak sadar terhadap pengendalian dalam diri. Dia tidak sadar sama sekali, keblek. Sadar-sadar, itu kulit total. Kesurupan secara total. Ada yang seperti itu. Jadi dia benar-benar kasar. Tiba-tiba, mana ya? Ngapain ya? Total. Dan dia nggak tahu lagi ngapain, ada di mana, sedang di mana. Ya, nafasnya itu terbawa, jiwa ya. Nafas itu adalah jiwa, terbawa. Jadi dia nggak sadar. Itu namanya almas secara kulli, secara total. Ya. Lalu ada yang secara juz'i. Juz'i itu adalah secara parsial. Jadi dia itu masih bisa merasakan. Aduh ya, di kumaha ya. Iya, dengar ibu kata-kata semua. Ya. Dia ngomong, ngoceh, sadar. Pengen ngomong tapi susah itu susah ya. Susah. Itu secara juz'i atau secara parsial. Setengah sadar, setengah tidak. Ya, ciwit ngeri ngeri. Ciwit, sentuh aja atau disentuh. Sadar. Guyur baik. Sadar. Bangun. Udah. Sadar. Ya, jadi kita harus bisa membedakan mana secara kulli, mana secara juz'i. Kalau secara kulli, ini biasanya dia ngoceh, meracau di luar dari maklumat sabiqah. Maklumat sabiqah adalah di luar dari pengetahuannya. Contoh, dia orang biasa, tiba-tiba ngomong politik. Nah, pada kata politik, pas kesulitan ngoceh politik. Nah, ini secara juz'i. Ada pengendalian dalam dirinya oleh syaitan. Jadi ngoceh di luar dari keilmuannya. Paham? Ini orang nggak habis sejarah, tiba-tiba ngomong sejarah masa dulu. Dia nggak sadar ngomong. Jadi hati-hati ngomong sejarah. Nah, ini secara secara kulli. Jadi secara total. Ya, kalau secara juz'i ini masih dia mau ngomong tapi suka. Ya, mau bicara tapi masih ada pengaruh dalam syaitan. Ini sadar, dia sebetulnya sadar. Cuma karena suka, tapi dia sadar, tahu. Dilihatnya ada di mana, ada orang pada mukulin saya, pada membanjur saya, pada dicium, dibopong. Dia sadar. Secara parsial. Ya. Dan kalau secara permanen atau disebut namanya daim, ya, daim ini kesurupan secara permanen. Jadi ini karena jiwa. Bentar kerasukan, lagi ini kerasukan, nanti ini kerasukan. Ini sudah nafasnya yang kena secara daim atau lemah jiwanya. Ini biasanya sudah kena dalam batin. Ini bukan masuk dalam kerasukan secara total maupun secara parsial, tetapi ini hanya secara jiwa atau namanya kemasukan secara akal batin. Jadi di ruqyah nggak mempan, mau diapain nggak mempan, di ngajinya biasa aja. Kalau secara kulli ini reaksi karena dia dimasuki oleh syaitan. Dia reaksi panas. Tapi kalau secara daim ini benar-benar dia ini lemah secara permanen. Ini di ruqyah nggak akan mempan.
mau dibaca Al-Baqarah pun nggak akan mempan. Kenapa? Karena sudah terkena jiwa. Ini biasa seorang istri ngebatin sama suami, nangis merata, kesurupan. Padahal bukan kesurupan, akal batinnya mabuk, ngoceh, mau dirugikan gak akan mempan, mau dingajiin full Al-Baqarah juga gak akan mempan, karena ini sudah lemah hati. Dan bagaimana mengobatinya? Sembuhkan dulu luka batinnya, ikhlas, ridho. Ya, banyak yang kayak gini, kerasukan. Ini banyak di perusahaan. Karena saya juga kerja. Kalau saya nangani karyawan-karyawan yang kerasukan, kelihatan. Ini apakah kesurupan disebabkan karena penyakit? Jadi kesurupan itu ada yang disebabkan karena penyakit, ada yang disebabkan karena jin atau syaitan, dan ada kerasukan secara akal batin atau namanya daim. Ya, ini karena lemah jiwanya. Kelihatan. Oh, ini mah karena masalah rumah tangga. Pusing suaminya ngutang. Ada yang dibatak. Ya, di perusahaan di negara kejar-kejar target, batin, meradang kayak kerasukan, bawa ke klinik. Guys, udah mana NPH? Enggak usah. Udah, kok nggak serupa kamu? Paham? NPH kamu? Enggak usah, langsung sadar ya, sadar. Ya, mana kiwa di PH kasih ya? Ya, ini secara akal batin. Ini banyak jenis-jenis gangguan jin seperti ini banyak. Makanya Bapak Ibu juga harus paham. Jangan sampai istri kita mengebatin karena diri kita berobat ke dukun. Nambah lagi gangguan. Berobat ke orang itu nambah lagi. Padahal ini penyebabnya karena ulah kita sebagai suami. Sehingga istri kita kok sering kerasukan. Padahal bukan kerasukan, batin. Ya, ingat ada yang kerasukan karena penyakit. Ini penyakit biasanya epilepsi ya, kerusakan saraf. Jika ada saraf-saraf, ini akan kelihatan jika di EEG, elektrik, magnetik ya. Jadi di scan di otaknya itu gelombang epilepsinya. Jadi kalau ada kerusakan gelombang sarafnya ini bisa kejang, ada. Ini karena penyakit. Jadi epilepsi itu bukan karena gangguan setan juga, tetapi ada yang karena penyakit. Karena ada kerusakan sistem-sistem saraf. Itu butuh dianalisa selanjutnya. Yang kedua, kerasukan atau kejang-kejang disebabkan karena gangguan setan. Dan yang ketiga, kerasukan akibat akal batin. Paham? Nah, lalu bagaimana membedakan antara kesurupan kulli total dikarenakan setan dan kesurupan daim yang dikarenakan lemah jiwanya? Bisa kita lihat. Kalau dia misalkan ngoceh, kalau kesurupan secara kulli, secara total disebabkan setan, dia ngocehnya di luar dari kemampuan. Tadi ya, dia nggak bisa bahasa Arab, tiba-tiba ngomongnya bahasa Arab. Dia nggak bisa bahasa Cina, tiba-tiba tersebut ngomong bahasa Cina. Jadi di luar dari maklumat saya, di luar dari pengetahuannya sendiri. Kalau kesurupan secara da'i di sana total itu, tetapi kan akal batin. Ya biasanya kesurupan itu sesuai dengan perasaannya. Kamu nyalahin suami, memang gitu. Itu batinnya. Marah. Emang dia orang gitu pemarah. Dan sedih nanti. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Kalau pengobatan secara yang tadi secara kuning sebagai syaitan, ngajiin aja, bisa diajarin. Allahu Akbar, ngajiin aja, atau diajarkan. Ngajiin. Baca apa yang kita bisa. Kalau secara tadi nggak, jangan ngajiin, nggak akan mempan. Deketin, minta maaf, sentuh batinnya, sentuh hati. Kenapa nih? Maafin ayah ya. Udah
dan saya akan berubah. Itu aja. Bu ya, ikhlas, ridho ya, ikhlasi, ridho. Disebut. Jangan birunya nggak akan mempan. Apalagi sampai berobat ke dukun. Apa dia dimasukin setan? Ya makin parah tuh. Masukin setan segala, ngapain? Banyak yang gini. Karena kita nggak tahu, ya, bawa orang kita cepat cager. Ini hati-hati. Ya, maka kita harus paham dulu. Ini apakah kerasukan secara kulli, secara total, secara juz'i, atau secara da'i, secara permanen. Dan ada namanya kerasukan secara taif atau secara sesaat. Ini biasanya histeria aja, ketakutan sesaat. Ada yang kerasukan, takut. Ini sesaat aja, takut sesaat doang. Ya, ini mah cukup wudu, istighfar, sholat, hilang. Ya, atau di kamar diri muntah, hilang sesaat doang. Pada saat itu sedang lengah atau sedang lemah. Ini jadi jenis-jenis dari gangguan jin. Jadi bapak itu harus paham dulu. Ya, jangan serta-merta setan, jin, sihir, angin, hasad, jangan. Yang ada malah fitnah. Oh, gara-gara mantan suami saya kok susah kawin, gak nikah, sulit nikah. Ya, suka mimpi buruk, mimpi ular, penyakit gak sembuh-sembuh. Bukan. Jangan dulu menyalahkan orang. Siapa tahu yang masuk dalam masalah kawin. Gangguan itu di luar. Karena tadi ada perasaan benci, perasaan dendam, emosional, sedih, sehingga itu yang menarik setan untuk membisikkan kejahatan. Padahal bukan masuk albas ad-dakhili, padahal tidak ada sihir yang masuk dalam tubuhnya. Sihirnya itu karena diri kita, dendam, benci, sedih. Sehingga disinilah terjadi namanya albas al-kharij. Al-kharij di luar. Jadi kalau ini masuk kan? Cuma kalau kita perasaan dendam benci kita yang mendalam, jika kita terkena gangguan setan, karena apa? Karena benci, karena dendam, karena sedih, karena belum bisa ridho, ikhlas, karena sakit hati, karena trauma. Jadi nyalahin gara-gara makan suami, gara-gara makan bisnis gua kok jadi kayak gini. Karena tahu kan? Ya, udah itu berobat ke dukun ya Pak, udah kompleks dan penyakitnya. Makanya Bapak Ibu harus kenal dulu ciri-cirinya. Ya, paham dulu penyebab-penyebabnya. Penyebab orang terkena gangguan jin dan sihir yang pertama itu atas kekufurannya, atas kesyirikannya. Kalau kita sudah membutuhkan Allah, maka apa yang kita perbuat, apa yang kita kerjakan, haba'an mansura, seperti debu bertebaran amalan kita, sia-sia. Yang kita kerjakan, haji kita, sholat kita, zakat kita, puasa kita, kata Allah, haba'an mansura, kayak debu bertebaran, sia-sia amalan kita, karena kita melakukan kekufuran, kesyirikan kepada Allah. Ya, jadi kesyirikan itu bukan hanya secara ilahiyah, secara rububiyah, secara asma wa sifat. Ya mungkin kita tidak menyembah pohon, kita tidak menyembah berhala, tidak menyembah patung-patung, tetapi dalam hati kita masih meyakini dengan kekuatan lain bisa mengabulkan permohonan doa. Padahal yang mengabulkan doa itu hanya dari Allah. Kita yakin sama si Anu bisa terkabulkan. Dengan minta ke pohon bisa terkabulkan, minta ke kuburan bisa dikabulkan. Ayo yakin. Walaupun kita yakin Tuhan itu Allah. Ya, tapi masih ada dengan kekuatan lain bisa terjadi selain kepada Allah dengan kekufuran. Karena ingat, Iblis rahmatullah alaihi akan senang melakukan hamba-hamba Allah itu melakukan amal-amal bidah dibandingkan kemaksiatan. Hati-hati. Setelah kita melakukan kekufuran, kita melakukan amal-amal luar dari syariat,
Hati-hati. Setelah itu baru dilakukan dengan kemaksiatan. Kalau kita semakin berlaku kufur pada Allah Taala, ya, maka inilah yang menyebabkan kita terkena gangguan jin maupun si. Makanya jangan menyekutukan Allah, sedikit pun jangan menyekutukan, baik di lisan, di hati, perbuatan kita. Ya. Yang kedua, sihir itu terjadi, gangguan setan itu terjadi karena ada konflik. Dan ada konflik. Kalau nggak ada konflik, Bapak Ibu nggak akan terkena sihir. Konflik. Makanya Bapak Ibu, kalau pengen selesai masalahnya, hilangkan konfliknya. Sekuat apapun ibadah Bapak Ibu, tahajudnya bagus, ya, sedekahnya bagus, menjaga sholat 5 waktu ke masjid, baca Al-Quran, rutin baca Al-Quran. Tetapi masih ada konflik sama orang tua, konflik sama mitoha, konflik sama suami, konflik sama istri, mantan suami, konflik sama teman, sama rekan bisnis, dijamin gak akan sembuh. Ya, selama masih ada konflik, maka hilangkan konfliknya dulu. Maka insya Allah akan mengangkat musibah itu. Kalau konfliknya ini hilang, kalau konfliknya hilang, selama itulah terjadinya si. Padahal sihir itu wala yuflihu sahiru haitsu wajad. Tidak akan mempan. Ingat, gak akan mempan sihir itu dari arah mana saja dia jalan kita. Wala yuflihu sahiru haitsu wajad. Gak akan mempan dari arah mana pun, gak akan mempan. Mau dari depan, dari belakang, kiri, kanan, gak akan mempan. Ya, selamat tadi. Kalau kita masih ada besaran konflik, sebesar itulah sihir yang terjadi. Selesaikan dulu konfliknya, maka insya Allah sembuh. Walaupun Bapak ahli tahajud, walaupun Bapak menjaga sholat berjamaah di masjid, tetapi masih konflik sama manusia, belum selesai masalah dengan manusia. Apalagi sama orang tua, gak akan selesai masalah, dijamin gak akan selesai konflik. Yang pertama apa? Menyekutukan Allah. Kalau kita ibadahnya belum benar, sholatnya belum benar, masih suka pergi ke dukun, ke orang pintar, ya, masih suka percaya hal-hal seperti itu, sholatnya nggak kita baiki, aduh, susah sebenarnya. Yang kedua karena ada konflik. Yang ketiga sebab terjadinya sihir maupun gangguan jin atau kemasukan syaitan. Yang ketiga itu karena ada sesuatu yang Allah tidak ridho, ada sesuatu yang haram dalam tubuh kita. Contohnya apa? Muamalah. Kalau masih terjerat riba, hutang direntenir, hutang di bank, dosa-dosa besar, makan makanan yang haram, menghardik anak yatim, memakan harta yang haram, pekerjaan yang haram, masih suka nunggak miras, ya, masih suka konsumsi alkohol dan sebagainya, pekerjaannya tidak baik, ibadahnya belum benar, susah sembuh. Ya, kalau ada sesuatu di dalam tubuh kita yang tidak Allah ridhoi, atau ada sesuatu yang subhan dan yang haram yang kita konsumsi, perbaiki. Ya, yang keempat, sebab terjadinya kita terkena sihir, gangguan jin, sihir ain, itu karena ada hati. Ada hati. Apa? Hati itu seperti dendam, benci, kesel, ya, emosi, trauma, belum bisa move on, kesel, kalau itu, kenal ya, udah. Selama itu pula Bapak Ibu sulit untuk sembuh kalau tidak membersihkan hati. Ya, maka insya Allah dengan 4 hal tadi kita bisa untuk menyelesaikan setiap masalah. Maka uraikan dulu masalah-masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi. Diuraikan, ya Allah, saya masalah dengan orang tua, ya Allah, saya masalah dengan suami saya, dengan istri saya. Ya, karena inilah mengapa yang menyebabkan kesembuhan ini kok sulit kita dapatkan. Yang menyebabkan, ya Allah, kok hidup teh sulit, hidup teh jatuh bangun, rumah tangga awet rajin, rezeki teh seret. Kenapa? Karena kita biasanya, ya,
masih mengabaikan dosa-dosa yang pernah kita perbuat, masih melupakan dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Inilah kesalahan kita. Karena kita mengabaikan perbuatan-perbuatan dosa-dosa kita di masa lalu. Padahal inilah yang menyebabkan rusaknya kehidupan kita, rusaknya rumah tangga, rusaknya ekonomi, rusaknya rezeki, rusaknya kehidupan. Karena kita mengabaikan dosa-dosa kita di masa lalu, melupakan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita belum bertobat kepada Allah Ta'ala. Inilah yang menyebabkan semua. Kok sakit saya Allah, kok belum sembuh-sembuh? Sudah puluhan tahun saya berobat, kok belum sembuh-sembuh? Ya Allah, kok jodoh saya dapat suami kok gini-gini lagi, bercerai lagi. Ya Allah, kok rezeki saya susah banget. Jatuh bangun saya bangun bisnis, ditipu lagi sama orang. Coba cek dosa-dosa kita di masa lalu. Setelah kita mengetahuinya, maka yang pertama yang kita lakukan adalah sholat taubat. Bapak Ibu, sholat taubat. Perbaiki sholatnya, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu aja rumusnya ya. Perbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Setelah kita perbaiki sholat, perbanyak istighfar. Apalagi kalau kita sedang mengalami kesulitan, kesedihan, penderitaan, maka ucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Inilah yang dilakukan Nabi Yunus alaihissalam pada saat Allah di lockdown dalam ikan paus, mengalami kesulitan, kepayahan, kesusahan, penderitaan yang luar biasa. Allah angkat semuanya karena apa? Karena dia menyadari dosa-dosa. Di sini ada beberapa kalimat yang luar biasa. Ini kalimat-kalimat thayyibah semuanya. La ilaha illa anta, ini kalimat-kalimat thayyibah yang luar biasa. Ya, kalimat tauhid. Tidak ada ilah ya Allah, hanya Engkau. Subhanaka, ini masya Allah. Ini kalimat tasbih, memuji Allah yang maha suci Allah Ta'ala. Dan ada kalimat permohonan ampun istighfar terakhir. Inni kuntu minal zalimin. Ada 3 kalimat thayyibah dalam Quran. Pertama kalimat tauhid, ada kalimat tasbih, dan kalimat memohon ampunan. Perbanyak zikir agar kesulitan Bapak Ibu semuanya Allah angkat. Semudah Allah mengangkat penderitaan Nabi Yunus alaihissalam. Bayangkan di dalam ikan paus, di dalam perut, di bawah lautan gelap. Kita manusia biasa sudah mati kayaknya. Tapi bisa Allah selamatkan. Dalam keadaan lemas Allah selamatkan, nggak dibuka di tengah lautan, tapi mati di tengah lautan, nggak bisa loncat, jauh ke tepi. Kok Allah dibuka di tepi pantai pada pohon-pohon dan buah-buahan. Ya, Musman dibuka, dikasih makanan, hidangan di depan mata. Makanya banyak doa. Pertama perbaiki sholat Allah. Yang kedua perbanyak istighfar, perbanyak mengucap kalimat thayyibah, bisa tahlil atau tasbih pada Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Perbanyak istighfar. Lalu yang kedua, setelah kita menyadari tadinya dengan bertobat, sholat taubat, perbaiki sholat, perbanyak kita bertasbih, perbanyak kita istighfar, lalu siapkan proposal. Jadi Bapak Ibu siapin proposal. Tulis dosa-dosa orang, ya Allah, saya durhaka sama emak, pernah mempelek emak, mempelek bapak. Tulis ya. Ya Allah, saya pernah mabok, pernah judi, main perempuan. Tulis semuanya. Ya Allah, saya selama ini gak pernah puasa di bulan Ramadan, para puasa, para sholat. Tuliskan dosa-dosa orang. Ya, siapin proposalnya, aduin ke Allah, aduin aja, jangan ke manusia kalau nah, aduin ke Allah. Sudah disiapkan proposalnya, Bapak Ibu tulis dosa-dosanya. Ini perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Masuk dalam surga. Hai orang-orang beriman, bertobatlah dengan sesungguh-sungguhnya taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha yang pertama menyesali.
Jangan diingkari, tapi disesali. Ditulis semua yang pernah kita perbuat, apa sih dosa-dosanya. Dari pertama durhaka sama emak, kosong uniko, dosa bukolon, tulis. Aduhin, serahin semua proposalnya ke Allah. Ya Allah, selama ini saya gak pernah puasa. Tak pernah puasa bulan Ramadan. Udah mulai mau di warung, tulis. Tara sholat, tulis. Aduin, sholat obat, aduin di proposal yang udah banyak, aduin. Siapkan dosa-dosa kita, adukan pada Allah Ta'ala. Maka Allah akan hapus bersihin semuanya. Ya, catatan-catatan kita adu ke Allah, Allah hapus semua. Dia bersih. Terus, yang banyak semuanya. Aduin. Pulang ke manusia mulai kata manusia. Ya, ke manusia mengatakan kalau orang ada hati yang sama Allah. Ya, itu setelah kita sholat tobat, berbanyak istighfar, buat proposal setiap dosa-dosa kita. Tulis, ambil kalau nggak apa-apa, ditulisin aja. Kalau apa ya sebutin ya. Jadi kita mengakui, jadi tobatan nasuha itu mengakui dosa kesalahan, dan ini dilakukan Nabi Yunus alaihissalam. Dia mengakui, ya Allah, saya meninggalkan kaum saya yang sedang membutuhkan saya. Saya telah meninggal, saya telah zalim, ya Allah. Adui. Dan sebagaimana juga Nabi Adam alaihissalam juga sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngadu sama Allah, ya Allah, sesungguhnya saya telah menzalimi diri saya sendiri. Aku, ya, mengakui. Gitu caranya. Mengakui semua dosa-dosa kita. Ya Allah, selama ini saya telah menghakimi anak yatim. Osok nyokot uang yayasan, osok nyokot uang anak-anak yatim, osok nyokot uang masjid, osok nyokot uang sumbangan sedikit. Atuh, ya Allah. Ngomong, udah nggak bisa dibuka. Allah. Ya Allah, selama ini saya sudah ini uang kawan-kawan, uang masyarakat, uang RW, uang RT. Saya tidak amanah, ya Allah. Mohon ampun, ya Allah. Makanya kita semua sekarang. Ya disebut itu. Ya. Ya Allah, selama ini saya durhaka sama suami. Ngelawan wae. Bicara. Nah, setelah yang pertama sudah selesai tahap yang pertama, tahap yang kedua untuk merefresh dan mereview kembali, meminta maaf sama kedua orang tua. Yang masih hidup, ayo ziarah ke orang tua yang masih hidup. Kunjungi, minta maaf, minta ridho, minta dibuka pintu maaf. Baik ke orang tua kita maupun mertua kita. Makanya rumah tangga kok gini-gini lagi, ya Allah. Aku minta maaf sama orang tua. Biar didoain lagi rumah tangganya biar tetap. Didoain lagi sama orang tua. Misalnya kalian pernah talak, pernah bercerai. Jangan diceritakan masalah itu orang tua kita kaget. Bu, Pak, Hampura, pernah marah, pernah narang, ada permasalahan. Enak rujuk dulu, minta doa, biar matanya. Udah diri doa ini, jadi sesuatu itu ngomong. Bu, Pak, Hampura, Kiki, lupa hutan, hesen mayar, terlilit hutan, minta doa apa? Bu, Hampura, kurang kolot kan itu apa? Kalau sudah tiada bagaimana? Yuk doakan. Karena ilmu, ibadahmu, sedekahmu, jariahmu itu akan mengalir nanti kepada orang tua kita. Itulah janji Allah kepada anak yang soleh dan solehah. Doain orang tua kita, banyak sedekah. Doakan, perbaiki diri, amalan kita. Nanti insya Allah kita kirimkan doa. Ya, itu kalau udah nggak ada orang tua, perbaiki diri. Karena insya Allah ilmu kita, amalan kita, sedekah kita akan menjadi jariah untuk orang tua kita yang telah tiada.
Tapi kalau kita kayak tara sholat, tara sodako, tara baca Quran, hese, ya itu yang kedua. Yuk minta maaf, minta ridho sama orang tua kita, baik orang tua maupun mitoh, sama aja orang tua kita. Yang ketiga, kalau kau seorang istri, minta maaf dan ridho pada suami. Semua kesalahan dosa-dosa kita kepada suami, memohon maaf kepada suami kita. Janganlah kita tidur sebelum mendapatkan ridho dan maaf dari suami. Walaupun dia salah, tidak apa-apa. Karena ingat fitratullahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Karena Allah menciptakan fitrahnya manusia itu seperti apa sih? Manusia itu kan fitrahnya saling menghargai, memaafkan. Fitrahnya seorang istri kan taat kepada suaminya, patuh kepada suaminya, walaupun suaminya burung gandul, suaminya bandel, nggak apa-apa. Yang penting kita sabar untuk mentaatinya. Itu pahala yang besar di sisi Allah Taala untuk seorang istri. Janganlah kita tidur sebelum mendapatkan ridho dari suami. Kamu itu kita lakukan, perbaiki. Jangan banyak nuntut untuk suami berubah, tapi lakukan yang terbaik untuk suami kita. Paham? Misalkan, ayah sholat sih benar, ayah aku ke masjid atau lelaki yang perlu ke masjid. Soalnya sih benar sholat, apa yang rumah tangga orang berkah. Jangan banyak nuntut istri. Kerjain dulu aja sholat kamu yang benar. Tutup auratnya dulu. Sholat tepat waktu, doakan saja. Ibarat contoh yang logikanya. Kalau bapak ibu pengen naik jabatan, kalau bapak ibu pengen naik gaji, banyak demo atau banyak kerja, kerja yang benar, biar dilirik sama atasan, bukan cari muka atau cari tampang, bukan ngejilat atasan, tapi kerja yang benar. Nanti atasan akan melirik kita, atasan sudah melirik, kita dicopot, naik pangkat, naik level, naik gaji, ya kerjaan yang benar. Begitu pun kita. Karena kan misalkan ibu seorang karyawan biasa, punya atasan supervisor, atas supervisor ada manajer. Kan kita duduk sama supervisor, supervisor yang duduk kan manajer. Ya. Jadi kalau misalkan ibu kerja baik, maka insya Allah akan duduk sama supervisor. Oh ini bagus. Kalau kerja nggak baik pasti nggak bagus. Ya. Kalau kita sudah dilirik, kok ternyata yang nggak benar itu supervisornya. Nanti yang menilai nanti manajernya. Oh ternyata ini supervisor yang benar nih. Sehingga kok ini staff saya kok kerjanya kayak gini. Oh ternyata yang nggak benar itu supervisornya. Kok kerjanya dia acak-acakan staff saya. Jadi kan ada tingkatannya. Ada staffnya, ada supervisornya, ada manajer. Nah misalkan ada yang kata, ya biar bapak ibu mudah mengerti. Ini sebagai staff. Di atasnya ada supervisor. Anggaplah supervisor kita adalah suatu. Ya, kalau ibu kerja benar, nanti akan dilihat oleh supervisor. Oh iya benar. Tapi kita sudah benar, ya ternyata nggak dilihat nih. Nah, nanti kan kita melihat ini staff kerjanya bagus. Kok supervisornya ucap-ucap angke ya? Nah, kerjanya nggak benar ya. Nah, nanti makanya oleh karena itu, biar dia bisa berubah, kita kerja dulu yang baik. Jangan nuntut dulu, jangan banyak nuntut untuk suami, nggak boleh. Jangan banyak nuntut. Kita boleh mengingatkan sholat, ke masjid, tos, jangan boleh sudah. Kerja yang baca sebagai istri yang baik. Jangan sampai itu bisa mengungkit masalah dalam rumah. Oh, besar-besar, jangan deh saya. Ya, nanti juga ada yang melirik suami ibu, bukan cewek, bukan. Maksudnya yang melirik adalah lingkungan dia. Atau orang-orang sekitar, atau Allah yang akan memberikan dia hidayah nanti. Kenapa? Karena doa istri, karena kesabaran istri. Allah yang akan berubah, yang mencaplok dia. Nah, sebenarnya cara. Ya, jadi itu saja. Maka insya Allah, apapun yang sudah kita hadapi, kalau ini semua berjalan dengan fitrahnya, maka insya Allah akan memberikan kemudahan. Allah akan memberikannya. Ya, jadi seperti makanya hati ini harus senantiasa
agar hati ini tidak penuh rasa prasangka satu sama lain, agar hati tidak senantiasa saling menyalahkan satu sama lain. Kalau sudah terngiang-ngiang di dalam diri kita, kalau sudah terngiang-ngiang dalam batin kita, itulah bisa menyebabkan penyakit dalam tubuh kita. Ya, paham ya? Makanya yuk kita selesaikan masalah ini. Ya, pertama dengan ukuran, hati-hati dengan ukuran kesaksian kepada Allah Taala. Yang kedua, karena itu maka selesaikan problem tersebut. Yang ketiga, ada sesuatu yang haram di dalam tubuh kita. Yang keempat, ada hati, amarah, kesedihan dan sebagainya. Jadi seperti itu Bapak. Ya, silakan kita ngecek dalam tubuh kita apakah ada gangguan atau tidak. Silakan coba kakinya diselanjutkan. Bahkan Bapak Ibu kakinya diselanjutkan. Ya, dagingnya diselenggarain ya. Jangan coba Bapak Ibu dipegang lututnya. Bapak Ibu dipegang lututnya. Dilihat jempari kakinya. Dilihat jempari kakinya, pegang lututnya. Sok dilihat. Terus dilihat, lemesin aja ya, udah terasa getaran ya. Dilihat kembali lagi. Goyang-goyang ya, goyang-goyang. Terus dilihat lagi, ada dirapetin ya, tubuh cangkoknya dirapetin gitu. Lemesin, sok lihat jemari kakinya, kita deteksi apakah ada gangguan-gangguan di dalam tubuh kita. Terus ya, terasa ya, getar ya Pak, getar ya, kakinya ya, goyang-goyang ini, goyang, getar, ada ya, ada, ya, itu cara mendeteksi awal apakah kita terkena gangguan maupun tidak. Ya, udah cukup di tempat ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mempraktekkan untuk mendetoksifikasi gangguan dalam tubuh. Silakan dibuka flashnya. Bisa dibuka flashnya. Ya. Sudah dibuka flashnya? Nah, kalau sudah terasa mual, tinggal dibatuhin aja, buang ke terasa itu, mulai diselesaikan. Oke, mari kita sama-sama berdoa menghadap kepada Allah Taala. Tangannya kepalkan, dekat ke bibirnya. Kita baca Al-Fatihah kita baca bersama-sama, suaranya dikeraskan dan dikeluarkan. Kita baca sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sekarang Ustaz dari sudut tubuh besar-besar. Kerasa mual, pusing, ada kerasa mual? Ada pusing mual? Ada, alhamdulillah. Sekarang dipegang perutnya tekan. Nanti kalau saya bilang dorong di Bapak Ibu didorong tadi ke sini, nanti dibadukin, buang ke kresek ya, ditekan ya, ditekan. Ikuti perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, keluarkanlah penyakit di dalam tubuh hamba. Bismillahi awallahu wal akhiru. Sok kata turun ke atas, dibuka mulutnya Allah, mulutnya sok batukin, sok keluarin batukin, sok keluarin kepleset batukin, terus keluarin batukin. Ya, coba lagi ya. Silakan digosok-gosok badannya, gosok-gosok, digosok-gosok ini, gosok-gosok dulu. Kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Kita niatkan untuk mengeluarkan penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Semoga Allah Taala mengeluarkan penyakit-penyakit di dalam tubuh kita. Kita baca Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Buka, batukin, terus keluarin lagi, terus keluarin, batukin, katakan, terus buang penyakitnya. Masya Allah. Ya, itu cara mendetoks ya. Nanti tinggal Bapak Ibu ditarik, didorong, batukin. Ya, kita coba lagi ya. Nah sekarang silakan tangan dua tangan, satu di dada, satu di perutnya. Kita keluarkan lagi penyakit dalam tubuh kita. Silakan. Kita baca lebih keras lagi ya, biar kita lebih yakin lagi pada Allah. Semoga apa kita bacakan Allah hancurkan penyakit-penyakit dalam tubuh kita dan Allah mengubah penyakit ini. Gosok-gosok. Kita baca Al-Fatihah. Baca bersama-sama, suaranya lebih keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sok dorong ke atas teman-temannya di bawah. Sok masukin keluar. Sok masukin keluar. Dorong yang keluar. Keluarin. Keluarin. Sok hentakan. Dorong lagi yang keluar. Hentakan. Asalnya tepuk. Sok masukin. Yang terasa sakit, terasa pegal, terasa panas. Keluarin lagi. Keluarin. Terus. Bismillah. Ikutin saya. Bismillah. Terus. Tepuk lagi. Bismillah. A'udzubillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadu. Sabara. Keluarin lagi. Terus. Keluarin lagi. Ya, itu tadi ya gampang ya. Kalau kita ada terasa keluhan, rasa sakit, nggak diusapin aja, diusap-usap, tinggal kita tepuk-tepuk ya. Jadi itu mudah bisa kita lakukan. Ya, itu kalau untuk ruqyah secara mandiri. Tapi Bapak Ibu kalau ada terasa bagian tubuh rasa sakit, tinggal diusap, ditemukan saja. Ya, so, Ustaz Ahmad. Ya, insyaallah nanti kita akan ruqyah masal sama Ustaz Ahmad ya. Cukup saja dari saya, nanti insyaallah saya sambung lagi. Nanti untuk terapinya sama Ustaz Ahmad dari saya itu saja. Saya kembalikan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.